Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, Fakultas Ilmu Komputer UB dalam waktu dekat akan merancang kolaborasi antar grup riset yang ada untuk memunculkan riset unggulan. Saat ini menurut Kaprodi Magister Ilmu Komputer Filkom Sabriansyah, pihaknya masih mengacu kepada rencana induk penelitian UB. Grup riset yang ada di Filkom itu sendiri sebetulnya untuk sementara yang saya pahami adalah masih mengikuti pada RIP-nya Universitas Brawijaya, Pak, ya, rencana induk penelitian. Dan untuk sementara memang produk-produk unggulan yang dimiliki secara bersama itu masih belum belum disahkan. Namun untuk tahun ini itu sepertinya akan ada akan ada rapat besar mungkin terkait dengan grup riset ini untuk menentukan produk unggulan apa atau sekaligus juga dengan roadmap-nya yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Kebetulan saat ini juga kita kan memperbarui Renstra juga, jadi semua dokumennya itu juga baru akan dilengkapi di tahun ini. Seperti itu, Pak Sidik. Jadi untuk sementara, tapi untuk masing-masing produk dari grup riset itu sebetulnya ada unggulannya, tapi masih masing-masing seperti itu, Pak. Untuk yang secara produk unggulan secara bersama-sama itu masih belum ditetapkan. Pemirsa, Profesor Abdul Hakim menyambut baik kegiatan Diklat Nasional Kewirausahaan yang dilaksanakan oleh UB pada tahun ini. Tidak kurang dari 888 proposal PMW telah diterima oleh kemahasiswaan yang akan diseleksi untuk menerima bantuan. Dan sejak itulah kewirausahaan menjadi sesuatu yang penting dalam pembangunan sumber daya manusia di berbagai negara. Penanaman nilai-nilai kewirausahaan di kalangan mahasiswa kemudian menjadi sesuatu yang penting dan diinisiasi oleh pemerintah melalui perguruan tinggi dengan adanya pengajaran kewirausahaan dan kegiatan mahasiswa dalam bidang kewirausahaan. Di Universitas Brawijaya sudah cukup lama melaksanakan program mahasiswa wirausaha atau PMW. Pada tahun 2022 ini, tidak kurang dari 888 proposal PMW telah diterima oleh bagian kemahasiswaan untuk kemudian diseleksi dan diberi bantuan modal antara 3 sampai dengan 5 juta rupiah. Pemirsa, menurunnya angka COVID yang semakin membaik, situasi ekonomi memberikan warna yang berbeda pada Ramadan tahun ini. Salah satunya adalah dengan kembali munculnya bazar dan pasar takjil di berbagai sudut kota. Dosen FEB UB Sri Palupi Prabandari menyambut baik fenomena ini karena diharapkan kondisi ini akan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat kecil secara langsung. Kita lihat di Kota Malang di masa puasa ini
jalan-jalan sudah mulai ramai lagi, ekonomi mulai menggeliat, termasuk juga di Malang Raya untuk pariwisatanya, sehingga ini merupakan kabar yang menggembirakan untuk kita semua, khususnya untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah gitu ya. Kita lihat lagi di bulan Ramadan fenomena pasar takjil, pasar pasar makanan gitu ya, yang memang hanya temporer ada saat Ramadan ini. Kita lihat sudah ada di mana-mana, nggak hanya di jalan-jalan utama, namun juga di jalan-jalan yang agak-agak masuk itu juga sudah sangat ramai sekali begitu. Hal ini perlu kita kita sambut dengan baik, dan juga harus kita tetap juga perhatikan begitu. Kita sebagai masyarakat umum harus juga bisa memberikan masukan-masukan kepada para pelaku UKM agar apa yang kita rasakan sekarang, perekonomian sudah mulai menggeliat ini terus menggeliat dan terus meningkat ke depannya. Terutama yang pertama adalah perubahan perilaku konsumen, gitu, perilaku masyarakat terkait higienitas. Nah, kita lihat di masa pandemi ini kita semakin aware terhadap kebersihan dan juga kesehatan, sehingga ini yang perlu juga kita kita dorong gitu untuk para pelaku UKM. Misalnya nih, salah satu contohnya adalah dalam menjajakan jajanan itu dan takjil itu tetap harus memperhatikan prokes ya, khususnya higienitas. Pemirsa, Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia KJPRI UB mendukung pertumbuhan UMKM baik di lokal Malang maupun di berbagai wilayah regional Jawa. Di antaranya dengan memasarkan produk UMKM binaan Fakultas Ekonomi UB. Selain bermitra dengan UMKM, KJPRI UB juga memasarkan produk anggota koperasi dengan kerjasama konsinyasi. Kita bermitra juga dengan UMKM, karena koperasi emang dituntut juga untuk bisa memasarkan produk-produk UMKM. Nah, di sini kita banyak sekali yang mengambil atau kerjasama dengan mitra binaan dari FEB. FEB kan juga membina UMKM. Nah, produknya bisa dipasarkan, kita membantu untuk memasarkan produk-produk mereka, karena mereka bisa produksi kan juga sayang, atau tidak mungkin bisa maju kalau memang kita tidak ikut membantu memasarkan. Jadi seperti itu, kita membantu juga untuk anggota yang mempunyai produk-produk itu juga kita terima untuk kita pasarkan di sini dengan sistem konsinyasi. Pemirsa, jumlah wirausaha di Indonesia masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Saat ini jumlah wirausaha Indonesia berkisar 3%, masih kalah dibanding negara tetangga Malaysia ataupun Singapura. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni UB, Arif Subakti, pada Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Nasional Universitas Brawijaya dan IKUB. Penting dari wirausaha tadi menjadi agen perubahan ekonomi dan pembangunan ini merupakan nilai strategis. Kenapa masyarakat sangat mengharapkan atau negara juga sangat mendukung melalui banyak program-program pengembangan kewirausahaan. Dan kami juga sangat senang, Ikatan Alumni Universitas Brawijaya juga merasa sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu di Universitas Brawijaya untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini, dan juga nanti kegiatan-kegiatan lain ke depan yang bisa lebih menginspirasi dan meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari seluruh mahasiswa di Universitas Brawijaya. Nah, pentingnya wirausaha itu ternyata tidak mudah untuk dicapai. Bangsa Indonesia sendiri, kalau kita lihat datanya saat ini, gitu, berdasarkan Entrepreneurship Index, jumlah pengusaha Indonesia dibandingkan dengan total jumlah penduduk
itu porsinya masih sangat kecil. Indonesia itu hanya sekitar 3,1%. Sedangkan negara-negara di wilayah regional ya, di negara tetangga itu, Singapura misalnya, itu sekitar 7%. Malaysia 5%. Thailand dan Vietnam juga lebih tinggi dibanding Indonesia. Nah, padahal porsi yang dirasa ideal yang dicapai di negara maju itu paling tidak jumlah wirausahawannya itu sekitar 10%. Pemirsa, dalam rangka mendukung program pencegahan penularan COVID-19, calon mahasiswa SNMPTN yang memilih FK, FKH, FKG, dan Fakultas Ilmu Kesehatan dapat melakukan tes kesehatan dan tes psikologi pada tanggal 1 hingga 17 April mendatang secara mandiri sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan. Pemeriksaan tes kesehatan wajib dilakukan di rumah sakit umum, daerah milik kota pemerintah atau kabupaten tipe A dan tipe B yang ada di daerah asal atau domisili. Jadi bagi siswa yang diterima di SN, SB, yang mandiri, nanti tes kesehatannya ada di lokasi masing-masing, tidak harus datang ke Malang. Semua proses daftar ulang ada di wilayah mereka. Tidak ada kehadiran ke Malang, sampai ke proses kuliahnya nanti baru hadir di Malang kalau memang sudah bisa luring. Ada. Jadi kami seperti contoh rumah sakit A dan B bagi yang memang di bidang kesehatan. Jadi kami minta kepada rumah sakit terdekat yang bisa diakses dengan grade minimal itu, karena pengakuan adalah berhubungan dengan kualitas rumah sakitnya, kemudian kelengkapan yang dimiliki oleh tes kesehatan. Modal bukanlah kebutuhan utama bagi seorang calon wirausahawan. Namun modal terbesar dan utama calon pengusaha adalah mindset. Ahmad Sadat dari Asivesta Strategic Investment mengatakan, mindset tersebut yang nantinya akan membedakan pengusaha dan bukan pengusaha. Pengusaha memiliki mindset untuk berani mengambil resiko dalam memutuskan produk dan jasanya. Resiko tersebut merupakan resiko yang terkalkulasi. Masalah pengusaha itu ya, yang pertama itu adalah mindset ya, yang ini saya sangat setuju sekali gitu ya, bahwa mindset ini sesuatu yang paling penting. Saya jadi ingat ya, saya ini lulusan tahun 95 ya di Brawijaya. Oke. Pada waktu itu ya, saya sudah waktu masih kuliah, belum lulus. Itu kebetulan saya sudah bercita-cita jadi pengusaha. Oke. Jadi saya sudah bercita-cita jadi pengusaha, ingin jadi pengusaha, terutama itu diinspirasi oleh keluarga saya, karena keluarga saya itu keluarga pengusaha. Ya, nah walaupun setelah lulus saya itu malah bekerja di perusahaan konsultan ya, yaitu di Dunamis Consulting atau Franklin Covey Indonesia, atau kalau teman-teman pernah tahu ada buku The 7 Habits of Highly Effective People ya, karangan Stephen Covey. Nah itu saya bekerja di perusahaan itu dulunya di tahun 95 sampai awal 98, jadi cuma sekitar 2 tahun ya. Itu cita-cita saya sebenarnya dari awal tetap ingin jadi pengusaha sebenarnya ya, ingin jadi pengusaha. Dan saya pikir modal terbesar ya, yang seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Arief tadi, bahwa masalah terbesar itu mindset ya. Ya benar sekali, memang masalah terbesar itu mindset, dan sekaligus modal terpenting dari seorang pengusaha itu adalah mindset. Gitu. Jadi mindset ini yang kemudian membedakan ya seorang pengusaha dengan profesi-profesi yang lain ya. Karena pengusaha ini ya, ini memang orang yang paling gampang, yang paling membedakan pengusaha dengan profesi lainnya adalah keberanian mengambil resiko.
Pemirsa, penerimaan mahasiswa baru jalur SBMPTN dan jalur mandiri untuk tahun 2022 di Universitas Brawijaya diawasi secara ketat. Koordinator Perencanaan Akademik dan Kerjasama UB, Heri Prawoto, mengatakan UB menutup celah penerimaan mahasiswa baru lewat jalur belakang dengan menurunkan tim SPI selama proses penerimaan mahasiswa baru. Kami dengan tim di SPI, dengan tim yang ada di UB sudah berusaha seperti itu. Makanya Bapak Ibu sebagai wartawan kalau ada yang menemukan seperti itu, informasi sangat penting bisa disampaikan ke kami. Intinya tidak ada itu ya. Kami menjamin kalau dari unsur di kami semua itu adalah clean. Tetapi kalau ada orang yang mengatasnamakan UB kan kami tidak tahu. Bisa lapor ke kami atau lewat Humas Prawoto bisa. Kalau ada menemukan informasi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.